Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United sudah sering diberitakan bahwa memang di bursa transfer musim panas nanti ini akan memprioritaskan posisi lini tengah. Manchester United memang akan kehilangan pemain pentingnya musim ini, yaitu adalah Casemiro. Lalu bisa jadi juga ada pemain-pemain lain di lini tengah yang akan pergi, tapi bagaimana Manchester United jelas butuh pengganti seorang Casemiro, pemain vital, pemain penting dari permainan Manchester United, terutama di lini tengah ya. Menurut gue ini akan menjadi topik penting di bursa transfer musim panas nanti untuk Manchester United. Ada beberapa nama-nama premium, nama-nama yang punya pengalaman di Premier League, nama-nama yang potensinya juga sangat besar. Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton disebutkan memang diincar oleh Manchester United. Belum lagi juga ada nama-nama seperti kayak Sandro Tonali dan pemain-pemain lain yang dinilai memiliki kapasitas, pemain-pemain yang dinilai bisa mengangkat kualitas lini tengah Manchester United. Tapi pemain-pemain tersebut punya satu kesamaan menurut gue ya, di antara beberapa kesamaan yang tentu saja melekat pada profil masing-masing, yaitu ada pada harga. Jadi kalau dilihat memang harga dari pemain-pemain tadi, yang nama-nama tadi yang gue sebutkan itu tidak murah ya. Bahkan diperkirakan, diprediksi akan menyentuh angka sekitar 100 juta euro. Kenapa? Ya, persaingan untuk mendapatkan pemain-pemain tadi itu diperkirakan memang tidak akan mudah, dan dengan peminat yang banyak, lalu kualitas yang memang juga bagus, Manchester United harus siap bersaing. Bukan cuma dari sisi cara mendatangkan, termasuk juga harga ya. Oleh karena itulah penting juga menurut gue untuk mencari alternatif-alternatif. Tentu saja alternatif yang dicari ini juga tidak dengan berkompromi dengan kualitas ya. Jadi memang pemain yang didatangkan menurut gue tetap harus dengan pemain yang memiliki kualitas bagus, mampu mengangkat kapasitas permainan Manchester United, utamanya lini tengah. Lalu penting juga dari sisi usia ya, karena Ineos jelas memperhatikan sisi usia. Mereka ingin melakukan investasi untuk jangka panjang, sehingga bagi mereka penting juga untuk mendapatkan pemain ini ketika grafiknya sedang menuju ke atas gitu ya, tidak setelah di atas atau setelah melakukan penurunan grafik permainannya seperti itu, seperti yang dilakukan di periode-periode sebelumnya. Nah, dari situ gua melihat ada 3 pemain ini yang menarik, yang mungkin bisa dijadikan alternatif untuk posisi lini tengah Manchester United. Gua mencari 3 nama ini ya sudah dengan misalnya kriteria tertentu yang gua masukkan juga, misalnya seperti kayak usia ya. Lalu selain usia, gue juga melihat kapasitas permainannya. Lalu juga gue lihat misalnya kontribusi pengalaman ya, bermain di Premier League ini penting. Dan tentu saja juga pemain yang berposisi di lini tengah Manchester United. Siapa-siapa saja? Langsung aja nih. Pertama, gue melihat seorang James Garner. James Garner ini bukan nama yang baru. Pemain ini berasal dari Akademi Manchester United. Pada saat itu diperkirakan memang memiliki potensi yang besar. Sempat beberapa kali dipinjamkan ke klub-klub di Inggris seperti Watford dan juga Nottingham Forest. Tapi pada tahun 2022 dia ditransfer nih dengan angka 10,4 juta euro. Padahal valuasinya pada saat itu di angka 7 euro. Jadi memang lebih tinggi ya. Dan ini dianggap atau dihitung 100% keuntungan bagi Manchester United dari sisi PSR. James Garner sendiri bisa bermain di posisi tengah, baik itu pemain tengah ataupun juga pemain gelandang bertahan ya. Dan menurut gua James Garner berkembang menjadi seorang gelandang yang elegan di Everton, dan menurut gua kontribusi permainannya juga baik ya di Everton. Dia memiliki
kekuatan dari sisi tackling, positioning, dan juga konsistensi. Di mana tackling serta positioning menurut gue ini juga merupakan atribut yang kuat yang dimiliki oleh Casemiro. Jadi James Garner punya juga menurut gue kapasitas-kapasitas dari apa yang ditunjukkan oleh Casemiro bersama dengan Manchester United. Dari sisi daya jelajah, James Garner sangat luas sekali. Dia juga punya kemampuan mengeksekusi bola-bola mati. Dan ya dia sudah sangat terbiasa dengan kultur sepak bola Inggris sehingga adaptasinya tidak perlu banyak. Ditambah lagi tadi seperti gue katakan, dia sudah punya pengalaman bermain di Manchester United. Nama yang menurut gue menarik nih, James Garner. Saat ini James Garner masih terikat kontrak sampai dengan tahun 2030 karena di bulan Januari kemarin baru saja menandatangani perpanjangan kontrak baru ya dengan Everton. Nah, valuasinya saat ini ada di angka 25 juta euro. Ya, gue tahu dia baru saja menandatangani kontrak baru, tapi ini bukan berarti tidak mungkin ya. Karena Antoine Semenyo pun juga musim panas kemarin baru saja menandatangani kontrak baru dengan Bournemouth, tapi musim dingin dia cabut dari Bournemouth. Dan menurut gue James Garner masih sangat mungkin untuk bisa cabut dari Everton. Tentu saja ada hal-hal yang harus ditebus gitu ya. Misalnya harus meyakinkan tawarannya bagi sang pemain. Lalu juga bagi klub valuasinya ya, nilai transfernya menurut gue juga harus cukup meyakinkan Everton untuk mau melepas. Bagi Manchester United, misalnya Manchester United tampil di Liga Champions, lalu situasi dengan head coach jelas siapa gitu ya, mungkin sesuai dengan yang diinginkan oleh James Garner, misalnya seperti itu, ya bukan tidak mungkin kemungkinan ini akan terbuka. Tapi gue melihat James Garner sebagai salah satu alternatif bagi pemain yang didatangkan untuk lini tengah Manchester United. Nama kedua langsung aja nih. Nama yang pada tahun 2022. Coba gue lihat. Ulangi. Tahun 2024. Tahun 2024 ini sempat dikaitkan dengan Manchester United. Ada pemberitaan bahwa Manchester United sempat melakukan komunikasi di tahun 2024 dengan sang pemain ketika itu dia masih membela Burnley. Pemain ini cluenya adalah pemain berkebangsaan Norwegia. Saat ini dia membela klub Premier League lainnya yaitu adalah Fulham. Siapa lagi kalau bukan Sander Berge. Nah, Sander Berge ini berbeda dengan James Garner. Dia lebih senior ya, berusia 28 tahun. Tapi dari penampilan Sander Berge menurut gua ya dia punya kapasitas yang luar biasa. Bermain di daerah gelandang bertahan utamanya ya, covering areanya, lalu juga bagaimana dia memenangkan bola-bola duel. Manchester United sudah pernah merasakan ketika berhadapan dengan Fulham, bagaimana dia sangat kuat dalam melakukan duels, dia sangat bagus dalam melakukan positioning, dan dia juga cukup bagus dalam melakukan bola-bola panjang. Atribut juga yang dimiliki oleh seorang Casemiro. Jadi gue menilai Sander Berge ini menjadi sebuah nama yang bisa dipertimbangkan. Ya, ada satu faktor mungkin yang agak memberatkan, yaitu adalah dari usia, karena dia sudah 28 tahun. Tapi kalau gue menilai dari sisi potensi, Sander Berge masih bisa sangat berkembang banget gitu loh. Walaupun dia sudah berusia 28 tahun. Artinya, dia ketika didatangkan belum akan mentok atau lagi menurun kapasitasnya. Itu menurut gue ya. Dia sangat stabil permainannya dan bahkan kecenderungannya adalah meningkat ya. Oleh karena itulah ya ketika dia membela Sheffield, lalu membela Sheffield United, lalu membela Burnley, dan saat ini dengan Everton, menurut gue dia selalu memberikan kontribusi yang positif. Sehingga sekali lagi ini nama yang sangat menarik sekali. Profilnya, atribut-atributnya ada banyak yang cocok dengan Casemiro, sehingga gue menilai Sander Berge ini bisa diperhitungkan untuk didatangkan di bursa transfer musim panas. Dan kalau melihat Sander Berge yang juga sudah memiliki pengalaman bersama dengan Manchester United ya, pengalaman di Premier League dan sempat didekati dengan Manchester United, artinya ya kemungkinan Manchester United juga sudah memiliki data informasi nih terkait dengan Sander Berge. Itu tadi dua nama, dan nama
Yang selanjutnya ini mungkin agak berbeda ya, karena gue menilai nama lainnya ini berposisi mungkin agak berbeda, tidak sebagai gelandang bertahan, tapi dia juga merupakan seorang pemain yang memiliki, menurut gua ya, mobilitas yang sangat tinggi sekali nih, yaitu adalah gelandang West Ham, Matheus Fernandes. Pemain ini ya menurut gua memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Dan kalau gua lihat misalnya dari heat maps ya, dia tidak fokus memang di posisi gelandang bertahan, tapi dia juga sangat luas sekali nih daya jelajahnya dengan kemampuan teknis, atribut-atribut juga menurut gua, terutama kemampuan teknisnya ini sangat luar biasa, sehingga bisa banget nih dipertimbangkan untuk didatangkan di Manchester United. Ya, memang kalau dilihat misalnya Matheus Fernandes dari sisi harga ini sangat menarik, karena dia bukan pemain yang dengan angka atau kemungkinan angka transfer yang kecil. Tapi kalau melihat saat ini posisi dari dari West Ham ya, yang mendekati zona degradasi, ini menarik. Saat ini pemain berusia 21 tahun ini valuasinya ada di angka 31 juta euro. Dia sendiri didatangkan dari Southampton tahun lalu dengan angka 44. Dan ya, gue pikir West Ham tidak akan keberatan ketika misalnya pemain ini juga dilepas di sekitar angka 40 juta euro. Pemain yang masih berusia 21 tahun dengan menurut gua kapasitas bermain yang sangat luar biasa. Matheus Fernandes, kontribusinya pun juga fantastis ya. Memang dia punya kecenderungan juga bisa dimainkan posisinya agak ke depan nih sebagai gelandang serang. Tapi sekali lagi gua menilai bahwa nama ini bisa dipertimbangkan untuk didatangkan di Manchester United ketika memang nanti Manchester United misalnya kesulitan ya untuk mendatangkan target-target utamanya di musim panas nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.